Nama saya Suryadi, saya dari kelompok 5, tugas saya sebagai ketua kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 5, tugas saya sebagai moderator cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mikhail Ramadhani dari kelompok 5 dan tugas saya di sini sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Faris Fadilah. Saya dari kelompok 5 sebagai pengamat dari 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sahrul Ramadan dari kelompok 5 bertugas sebagai pramateri 3. Terima kasih. Halo semuanya, selamat datang di video kami pembahasan mata kuliah pengorganisasian kelembagaan pemerintahan di pusat. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan membahas topik lembaga-lembaga pemerintahan non-kementerian LPNK dan organisasi lainnya di tingkat pusat. Topik ini penting karena LPNK merupakan bagian dari sistem administrasi pemerintahan yang berperan sebagai dalam membantu presiden melaksanakan tugas-tugas kenegaraan di luar struktur kementerian. Bagian pertama, pengertian dan tujuan dibentuknya LPNK. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, terdapat dua jenis lembaga pelaksanaan pemerintahan di bawah presiden, yaitu kementerian dan lembaga non-kementerian. Kementerian dipimpin oleh seorang menteri, sementara LPNK dipimpin oleh penjabat setingkat menteri, namun bukan menteri, dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Tujuan utama dibentuknya LPNK adalah untuk menangani urusan pemerintahan tertentu yang bersifat teknis, lintas sektor, atau memerlukan keahlian khusus, yang tidak dapat ditangani secara langsung oleh pemerintahan. Dengan kata lain, LPNK berfungsi sebagai pelaksana kebijakan presiden dalam bidang-bidang tertentu yang melakukan fokus dan evaluasi. Bagian 2, dasar hukum dan kedudukan LPNK. Secara hukum, keberadaan LPNK diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Pasal 25 Ayat 2 yang menyatakan bahwa LPNK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 beserta perubahannya yang mengatur kedudukan tugas fungsi kewenangan dan tata kerja LPNK. Awalnya lembaga-lembaga ini dikoordinasikan oleh Sekretariat Negara, namun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, koordinasinya disesuaikan melalui kementerian terkait. Bagian 3, fungsi dan peran LPNK. Secara umum, fungsi utama LPNK adalah melaksanakan kebijakan pemerintahan di bidang tertentu, memberikan layanan publik, serta melakukan pengajian dan penelitian untuk mendukung pengambilan keputusan Presiden. Pelaksanaan kebijakan, menerapkan kebijakan pemerintah, peran utama LPNK, mengajikan dan penelitian, menilai dan menulis bukti, layanannya publik, memberikan layanan kepada masyarakat. LPNK dapat berproses di lintas kementerian dan lintas wilayah negara. Struktur organisasi yang lebih fleksibel dibandingkan kementerian dalam praktiknya LPNK juga menjadi lembaga yang menghubungkan antara kebijakan pemerintah pusat dengan implementasi teknis di lapangan. Bagian 3, contoh dan jenis LPNK di Indonesia. Beberapa contoh lembaga yang tergolong LPNK di Indonesia antara lain Lembaga Administrasi Negara, LAN, Arsip Nasional Republik Indonesia, ANRI, Badan Kepegawaian Negara, BKN, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LPIP, Badan Pengawas Obat dan Makanan, BOPOM, Badan Tenaga Nuklir Nasional, BATAN, Badan Pengajian dan Penerapan Teknologi, BPPT, Badan Standarisasi Nasional, BNS, Badan Pusat Stres, BPS, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, BAPENAS, Lembaga Ketahanan Nasional, Lemhanas, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, serta Badan Narkotika Nasional BNN. Bagian 5, klarifikasi fungsi LPNK. LPNK di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok berdasarkan fungsinya. Pendukung fungsi manajemen pemerintahan contohnya LAN, ANRI, BKN, dan BPKP. Pendukung substansi pemerintahan seperti LIP, BATAN, BPT, BSN, dan BMKG. Pelaksanaan fungsi pelayanan publik dan regulasi contohnya BPOM, BKM, BKPM, dan BNP2TKI. Bagian 6, contoh tugas dan fungsi LPNK. LAN, Lembaga Administrasi Negara, melaksanakan penelitian pendidikan dan pelatihan aparatur negara, serta merumuskan kebijakan di bidang administrasi dan reformasi birokrasi. ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia, bertugas menyusun kebijakan nasional di bidang arsipan, serta mengawasi dan membina penyelenggaraan arsip di seluruh instansi pemerintahan. BKN, Badan Kepegawaian Negara, mengatur sistem kepegawaian nasional termasuk pengangkatan, mutasi, pensiun, dan mengembangkan karir aparatur sipil negara. BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan, mengawasi keamanan dan mutu obat, makanan, serta produk konsumsi masyarakat agar sesuai standar kesehatan. LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan untuk mendukung kemajuan nasional dan dasar perumusan kebijakan. BATAN, Badan Tenaga Nuklir Nasional, mengembangkan serta menerapkan teknologi nuklir untuk kepentingan negeri, kesehatan, dan industri. BSN, Badan Standarisasi Nasional, menetapkan dan menerapkan standar nasional Indonesia SNI guna meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Bagian 7, kesimpulan. Dari uraian tadi dapat disimpulkan bahwa lembaga pemerintahan komentarian LPNK merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan administrasi negara. Lembaga-lembaga ini membantu presiden dalam melaksanakan fungsi pemerintahan yang bersifat teknis, ilmiah, dan spesialis di luar lingkup kerja kementerian.
Keberadaan LPNK memastikan bahwa kebijakan pemerintahan dapat dijelaskan secara efektif, rasional, dan struktur. Koordinasi yang baik antara lembaga dan kementerian sistem pemerintahan Indonesia dapat berjalan lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan publik. Penutup, demikianlah penjelasan mengenai lembaga pemerintahan no komentarian LPNK dan organisasi lainnya di tingkat pusat. Semoga pembahasan ini bisa membantu teman-teman memahami peran strategis lembaga-lembaga negara di bawah Presiden dalam menjalankan fungsi pemerintahan di Indonesia. Terima kasih.